hari ini selain dari modul, jadi modul ada ya nanti, modul cetaknya nanti minta ke Bu Anggi ya. Silakan nanti ke Bu Anggi untuk modul cetaknya. Dan itu nanti dipelajari ya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terkait dengan alasan kenapa kita belajar manajemen ya. Jadi mungkin kalian juga pernah belajar mengenai capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh lulusan profesi atau profil apa saja yang harus dikuasai oleh lulusan profesi pada saat lulus profesi. Nah, ini kelihatan nggak sih? Lihat Ibu. Lihat Ibu. Ya. Jadi ada lima profil. Atau bisa kita sebut dengan 5 star. Ya, 5 profil dari lulusan kebidanan. Lulusan profesi bidan maksud saya. Ya, yang pertama adalah lulusan profesi bidan, dia harus bisa menunjukkan karakternya sebagai leader. Nah, yang pertama itu leader, ya. Yang kedua adalah sebagai komunikator. Jadi pada saat kalian lulus profesi, ya, jadi setelah sarjana itu profesi, ya, kalian harus bisa mempunyai kemampuan dalam ya. Dan yang terakhir itu adalah advokator. Jadi kalian pada saat lulus, kalian harus memiliki kemampuan sebagai advokator. Atau advokator itu adalah orang yang bisa mempengaruhi pembuat kebijakan untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung program layanan kebidanan. Ya, itu. Jadi, manajer itu sebagai salah satu profil yang harus dimiliki oleh kalian. Ya, manajer itu kalau secara terminologi bahasa itu kan proses yang sistematis ya untuk mengorganize sesuatu gitu ya untuk mencapai tujuan gitu ya. Nah, itu ada langkah-langkahnya, ada cara-caranya, dan kalian harus paham itu gitu ya. Nah, kenapa bidan harus berperan sebagai manajer gitu ya, atau kenapa sih kita harus mengorganize layanan kita gitu ya, karena tujuan asuhan kebidanan itu adalah memberikan pelayanan asuhan yang high quality, memberikan asuhan yang berkualitas tinggi, ya, dalam rangka menurunkan angka kesakitan, angka kematian ibu maupun dan bayi, ya, ataupun indikator-indikator kesehatan ibu dan bayi untuk menurunkan indikator-indikator itu, gitu. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang high quality,
ya. Dan untuk mendapatkan kualitas asuhan yang high quality, ya, harus kita lakukan manajemen, pengaturan. Kemarin sudah dijelaskan ya. Tadi saya akan jelaskan kembali apa itu manajemen, ya. Jadi kemarin sudah dijelaskan terkait dengan secara konsep gitu ya, manajemen kebidanan. Maaf, manajemen pelayanan kesehatan dan manajemen kebidanan nanti akan dibahas oleh Bu Rani, ya. Oke, nah ini. Sebentar saya akan menjelaskan. Ya. Oke. Ya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan overview ya. Oke. Jadi kita kembali dulu ya, kembali dulu kepada pemahaman apa itu kebidanan, ya. Dan kebidanan. Jadi kebidanan itu didefinisikan sebagai skilled, knowledgeable, and compassionate care for childbearing woman. Jadi kebidanan itu adalah, aduh sebentar. Bentar ya, stop share dulu.
Terdengar suara saya? Terdengar Ibu. Ya, jadi midwifery itu adalah seseorang, begitu ya, seseorang yang memang memiliki skill, ya, lalu memiliki pengetahuan, memiliki compassionate. Compassionate itu adalah minat, begitu ya, minat untuk merawat atau melakukan asuhan kepada wanita selama proses childbearing. Childbearing itu adalah selama proses kelahiran anaknya, ya. Dan dia juga memiliki skill, knowledge, minat, begitu ya, untuk melakukan asuhan kepada siapa? Kepada infant newborn, ya. Lalu kepada keluarganya selama, ya, selama dia hamil, begitu ya. Selama dia, mohon maaf, pre-pregnancy, ya, selama pregnancy-nya, selama kelahirannya, selama postpartumnya, ya, and the early weeks of life, di minggu awal kehidupannya, ya. Dan bukti-bukti menunjukkan bahwa bidan itu dia memiliki peran yang penting, ya, peran yang penting. Peran apa? Peran terkait tadi care, ya, atau caring across pre-pregnancy sampai early weeks of life-nya, ya. Dan ketika kita menyediakan asuhan, ya, jadi ketika bidan itu melakukan asuhan, ya, yang dimana bidannya itu dia mendapatkan pendidikan yang berkualitas, ya, lalu dia well trained itu terlatih, ya, sangat terlatih, begitu ya. Lalu dia ada aturan, begitu ya, pada saat dia melakukan tindakan, lalu memiliki perizinan, ya. Nah, itu berkaitan dengan peningkatan quality of care, berkaitan dengan peningkatan kualitas asuhan, ya, and rapid and sustained reduction in maternal and newborn mortality. Dengan bidan yang yang memiliki well educated, gitu ya, berpendidikan bagus, memiliki skill, well trained yang bagus, adanya regulasi, gitu ya, lalu dia memiliki perizinan, itu diasosiasikan atau dihubungkan dengan adanya peningkatan quality of care, kualitas asuhan, ya, untuk si klien, ya. Dan secara cepat, secara berkesinambungan, dia bisa menurunkan angka kematian dan kematian bayi dan materna, ya. Semua wanita, ya, semua wanita dan newborn itu memiliki hak, ya, memiliki hak untuk mendapatkan asuhan yang berkualitas, ya, yang memungkinkan setiap wanita itu mendapatkan pengalaman yang positif, ya, terkait dengan proses kelahirannya, ya, termasuk misalnya, ya, dia mendapatkan respect, ya, dia dijaga respectnya, dia dijaga dignity-nya, martabatnya, ya, pilihan-pilihan dia, appointment of choice itu dia dihargai, ya, lalu mendapatkan informasi yang jelas, gitu ya, dari staf maternity-nya. Dia mendapatkan teknik-teknik, misalnya pain relief, mengurangi teknik pengurangan nyeri, misalnya dari providernya, dari bidannya, begitu ya.
dia bisa bergerak dengan bebas pada saat kehamilannya, dia bisa memilih posisi yang sesuai dengan pilihan dia begitu pada saat melahirkan, ya. Nah, jadi bidan itu dia memiliki atau bidan itu merupakan suatu hal yang esensial. Esensial itu yang sangat penting begitu ya, terkait dengan penyediaan asuhan yang berkualitas di semua setting dan secara global gitu. Maksudnya di semua setting itu, di semua setting layanan, baik itu di komunitas, baik itu di rumah sakit, ya, baik itu di rural area, di rural di kampung maupun di kota gitu ya, mau lokali ataupun globally. Jadi bidan itu di setiap setting dia memiliki keistimewaan. Bidan itu dia merupakan hal yang esensial, ya. Bidan itu hal yang penting, ya, dalam konteks penyediaan asuhan yang berkualitas di setiap setting, ya. Itu paham sampai sini? Ini sebelum masuk ke konten manajemennya, saya perjelas dulu terkait dengan bidan dan quality of care, ya. Paham sampai sini apa itu bidan? Kan Ibu. Kenapa bidan itu esensial untuk memberikan quality of care, ya. Nah ini, oke. Oke, nanti saya akan kasih ini, atau nanti kalian bisa download ya dari Framework for Action to Strengthen Midwifery Education. Jadi ada guide-nya, ya. Jadi guide modul ini berupa modul ya. Modul ini ya merupakan suatu guidance, ya, panduan untuk mendevelop high quality, ya, asuhan yang berkualitas gitu ya. Lalu asuhan yang berkesinambungan baik itu pada saat pre dan in service, ya, untuk save life, ya. Nah ini. Dan midwifery education, pendidikan kebidanan itu merupakan salah satu solusi, ya, salah satu solusi terkait dengan berbagai tantangan, ya, yang dihadapi oleh bidan untuk dalam rangka menyediakan layanan yang berkualitas tinggi, ya. The case for midwifery, who is a midwife? Jadi a midwife is a person who having been regularly admitted to midwifery educational program, duly recognized in the country in which it is located, has successfully completed the prescribed course of studies in midwifery, and has acquired the requisite qualification to be registered and or legally licensed to practice midwifery. Jadi siapa sih bidan itu? Bidan itu adalah, ya, seseorang yang telah mendapatkan program pendidikan seperti kalian begitu, ya. Dan nanti pada saat lulus itu diakui oleh negara di mana dia berada. Makanya setelah lulus itu kalian kan harus register tuh ke negara, nanti mendapat STR kan. Nah itu sesuai dengan pengertian dari bidan, ya. Duly recognized in the country in which it is located, ya. Dan has successfully completed the prescribed course of study in midwifery. Jadi dia kalau misalnya hanya kuliah sampai sarjana, ya belum bisa disebut bidan. Dia harus sampai profesi,
Jadi has successfully completed the prescribed course of studies in midwifery. Ya, jadi dia sekolah, melakukan program pendidikan dan successfully complete dan menyelesaikan pendidikan itu, gitu. Dan sekolahnya itu harus diakui oleh negara. Makanya kan ada proses akreditasi gitu ya. Dan lulusannya juga nanti harus terregister. Jadi pada saat kalian lulus UKOM, nanti kan mendapatkan STR ya, STR. Nah, ketika mendapatkan STR berarti sah karena sudah di fase akhir ya, requisite qualification to be registered, bisa disebut bidan begitu karena sudah terregister. Atau kalau mau prakteknya lagi diterusin, ya dia harus punya license to practice midwifery. Tapi kalau misalnya itu yang namanya IPB ya. Tapi kalau nggak praktek ya dia hanya sampai to be registered. Ya itu adalah bidan. Ya. Nah, bidan tadi seperti pengertian yang di atas. Tadi yang penting.
Oke, kembali lagi ke tadi ya, yang midwifery is defined as a skill, ya. Jadi midwifery is a skill. Jadi seorang bidan itu dia harus memiliki skill, ya. Nah, who is a skilled birth attendant? Nah, bidan itu ya merupakan a skilled birth attendant. Attendant itu kan yang menolong persalinan gitu ya. Nah, who is skilled birth attendant? Berdasarkan SDGs, ya, skilled health personnel adalah are competent maternal and newborn health professional educated, trained, and regulated to national and international standard. Jadi skilled health personnel itu adalah ya health professional, tenaga profesional yang kompeten di bidang maternal dan newborn, ya, yang terdidik, educated, yang terlatih, yang well trained, ya, dan dia memiliki aturan secara nasional, ya, memiliki standar nasional atau memiliki standar internasional. Makanya kan di kita itu ada standar profesi bidan, ya, standar profesi bidan, standar keperawatan, standar profesi bidan. Nah, itu menunjukkan bahwa bidan itu dia merupakan skill birth attendance, karena tadi berdasarkan referensi dari WHO yang disebut dengan skill birth, yang disebut dengan skilled health professional itu adalah orang-orang yang atau tenaga kesehatan yang profesional, yang dia terlatih, well trained, memiliki well educated, ya, dan memiliki regulasi yang mengacu kepada standar nasional maupun internasional, ya. Nah, kompeten dalam hal apa? Dia kompeten to, ya, provide and promote evidence-based, human right-based, quality social culturally sensitive, and dignified care to women and newborn. Jadi, kompeten dalam hal apa? Yang pertama adalah menyediakan dan mempromosikan ya, evidence-based, human right-based, ya, quality socio-culturally sensitive, a dignified care to women and newborn. Jadi bidan itu dia harus kompeten untuk menyediakan dan meningkatkan asuhan-asuhan yang sifatnya apa? Bersifat evidence based, bersifat menghormati human right, hak asasinya, ya. Lalu menyediakan asuhan yang berkualitas, asuhan yang sensitif terhadap kultur, socio-culturally, and dignified care to women and newborn. Ya, jadi menjaga martabatnya gitu, ya. Lalu kompeten terhadap apa? Yang kedua adalah facilitate physiological process during labor and delivery to ensure a clean and a positive childbirth experience. Jadi ketika kita disebut kompeten, ya, itu berarti bahwa kita itu mampu memfasilitasi, ya, physiological proses fisiologis, ya, pada saat dia kehamilan, persalinan, ya, during labor and delivery, pokoknya selama childbearing, begitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa si klien kita itu mendapatkan positive childbirth experience, pengalaman melahirkan anak yang positif.
jangan yang negatif gitu. Jadi itu inti dari itu salah satu kemampuan dari seorang bidan ketika kita mau disebut sebagai bidan kompeten. Jadi kita harus bisa memfasilitasi si klien ya secara memfasilitasi secara fisiologis begitu ya, proses fisiologis dia selama labor, selama childbearing, selama proses kelahirannya ya. Jadi dan memastikan bahwa dia mengalami atau mendapatkan positive experience childbirth. Ya, ini kata kuncinya nih, physiological process during labor. Ini sesuai dengan filosofi bidan, bahwa filosofi bidan salah satunya adalah kita mengadopsi keyakinan terkait dengan kenormalan. Ya, jadi bidan itu ya yang fisiologis gitu yang ditanganinya, atau bidan itu meyakini bahwa setiap kelahiran ya itu hampir seluruh proses kelahiran merupakan hal-hal yang fisiologis, sehingga asuhan bidan itu adalah hal-hal yang fisiologis ya, tanpa ada, tidak terlalu banyak intervensi menggunakan alat ya, atau tidak terlalu banyak tindakan-tindakan yang bisa menyakiti atau membuat kurang nyaman dari si ibu maupun si bayi ya, sehingga si ibu itu mendapatkan pengalaman positive child experience ya, mendapatkan experience pengalaman positif pada saat dia melahirkan ya. Itu yang kedua. Lalu kompeten terhadap apa? Identify and manage or refer woman and or newborn with complications. Ya. Jadi ketika bidan itu ingin disebut kompeten, dia harus memiliki kompetensi atau kemampuan yang mumpuni untuk mengidentifikasi dan memanage ya, or refer woman and newborn with complications. Jadi kita harus mengidentifikasi, memanajemen, atau merefer woman, atau melakukan rujukan terhadap wanita atau newborn ya yang memiliki komplikasi ya. Nah, in addition dengan tambahan part, jadi bidan itu sebagai bagian dari tim yang terintegrasi dari tenaga kesehatan profesional ya, yang dalam lingkup maternal neonatal begitu ya. Bidan itu harus perform, harus bisa menampilkan semua fungsinya ya, semua fungsi dari emergency maternal and newborn care. Jadi semua fungsi dari kegawatan begitu ya, kegawatan dari ibu, kegawatan dari bayi begitu ya. Nah, untuk mengoptimalkan kesehatan dan kesejahteraan woman and newborn-nya ya. Nah, within an enabling environment, midwife trained to international Confederation ICM standard can provide nearly all the essential care need for woman and newborn. Ya, kalau ini penjelasan tambahan. Jadi midwife itu, bidan itu di-train to international Confederation standard. Jadi dilatih begitu ya, sesuai dengan standar-standar yang dikeluarkan oleh ICM.
Ini ada key message-nya ya, pesan kuncinya. Jadi, when midwives are educated to international standard and midwifery include the provision of family planning, it could avert more than 80% of all maternal deaths, stillbirth, and neonatal death. Jadi ketika midwife itu memang mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan standar, ya, termasuk dalam penyediaan keluarga berencana, begitu ya, itu bisa mereduksi lebih dari 80% all maternal death, jadi kematian maternal atau stillbirth ya, kematian bayi dan neonatal stillbirth and neonatal death ya. Lalu selain dari kenapa bidan itu harus memiliki edukasi yang baik, begitu ya, beyond preventing maternal and newborn death, quality midwifery care improve over 50 others health related outcomes. Jadi selain mencegah, jadi dengan bidan yang terlatih, yang berpendidikan tinggi gitu ya, yang berpendidikan sesuai dengan standar begitu ya, selain mencegah kematian maternal dan newborn begitu ya, quality of midwifery care juga ini meningkatkan lebih dari 50 outcome kesehatan begitu ya, yang terkait dengan maternal ya, misalnya maternal neonatal ya, including in sexual and reproductive health, immunizations. Jadi pelayanan kesehatan yang berkualitas itu bisa meningkatkan 50 indikator kesehatan lain. Contohnya apa? SRH ya, sexual and reproductive health, immunizations, breastfeeding, tobacco cessation in pregnancy, malaria, TB, HIV, obesitas, early childhood development, and postpartum depressions. Nah, WHO ya, tadi ya saking esensialnya gitu ya, saking esensialnya seorang bidan begitu ya. WHO ini memiliki 4 prioritas area untuk memperkuat kualitas dan kuantitas midwife secara global ya. Kenapa nih kuantitas nih? Kalau tadi kita bicara dari tadi kita bicara kualitas ya. Ini kuantitas of midwife juga ini menjadi prioritas oleh WHO. Karena apa? Ini ada evidence begitu ya, bahwa adanya gap between low income countries and high and middle income countries ya. Jadi adanya gap terkait dengan
jumlah gitu ya, jumlah bidan atau health worker ya, health worker secara dunia, secara global. Nah, gapnya antara siapa? Antara low income countries, jadi negara-negara yang low income gitu ya, dan negara-negara yang high incomes ya. Kalau kalau mungkin kalau bidan nggak terlalu kentara ya, tapi kalau keperawatan itu sudah kentara kan sekarang, makanya perawat itu banyak yang diekspor karena banyak gap ya. Terutama mungkin di barat atau di Jepang gitu, di beberapa negara Asia, health worker itu sudah mulai berkurang ya, sehingga disuplai dari negara-negara tetangga gitu ya. Dan itu memang terjadi karena memang adanya gap ya, gap antara uh, low income countries dan high income countries ya, termasuk di area kebidanan. Sehingga WHO itu dia memiliki atau mengembangkan 4 prioritas area untuk strengthen, untuk memperkuat kualitas dan kuantiti dari midwife secara global ya. Nah, ini ada 4 area. Yang pertama invest in health workforce planning, management and regulation and in the work environment ya. Jadi yang pertama itu adalah invest ya, pengembangan di health data system, health workforce planning approach that reflect the autonomy and professional scope of midwife, primary health care, especially in underserved area, enabling and gender transformative work environment, effective regulatory system. Ya, lalu invest yang kedua itu adalah midwifery-led improvement ya to SRM and AHA services. Jadi kalau ini SRM and AHA itu adalah sexual reproductive maternal neonatal health ya, service ya. Jadi invest yang kedua ini adalah meningkatkan model layanan menggunakan model layanan MLCC begitu ya, dalam pelayanan seksual reproduksi health, seksual reproduksi dan maternal neonatal health ya. Nah, apa saja yang perlu dikembangkan di dalam invest in midwifery-led improvement itu adalah yang pertama communication and partnership ya, lalu midwifery-led model of care, optimize role for midwife, applying the lesson from COVID-19. Nah, itu ya. Lalu invest yang kedua itu di high quality education and training of midwife. Jadi untuk meningkatkan kuantitas asuhan begitu ya, WHO itu dia mengembangkan atau berfokus kepada high quality education. Jadi pendidikan itu harus berkualitas ya, dan training of midwife dan pelatihan bidan ya. Berikutnya apa? Invest in midwifery leadership and governance. Jadi midwifery leadership itu kepemimpinan bidan, dan governance itu tata kelola ya. Jadi prioritas WHO, kebijakan WHO itu adalah creating senior midwife positions. Jadi diharapkan banyak bidan-bidan yang menempati posisi senior ya. Strengthening institutional capacity for midwife to drive health policy advancement. Jadi memperkuat institusi bidan ya, kalau di kita memperkuat organisasi bidan begitu ya, to drive health policy advancement. Jadi untuk mengembangkan gitu ya kebijakan kesehatan yang mendukung terkait dengan maternal neonatal ya. Nah, itu jadi yang invest in quantity and quality ya, termasuk di sini adalah health workforce planning, management, regulasi in work environment ya. Jadi
lingkungan kerja begitu ya. Ini harus dilakukan pengembangan nih ya untuk menjaga quantity dan quality. Ya, misalnya melakukan pengembangan data system, ya, melakukan hard workplace planning approach, pendekatan perencanaan kerja di tempat kerja begitu ya. Lalu primary health care especially in underserved area, jadi memberikan layanan primer ya, terutama di underserved area, jadi yang tidak terjamah lah ya, tidak terjamah oleh pelayanan gitu ya. Enabling and gender transformative work environment, jadi memungkinkan persamaan gender ya. Lalu efektif regulatory system, adanya sistem yang efektif ya untuk mengatur terkait dengan quality ya in work force. Oke, itu. Ini overview dulu, nanti akan nyambung dengan apa yang akan saya sampaikan ya. Ini bisa dipahami nih? Bisa dipahami ya, bidan dan high quality ya. Saya dulu pindah ke yang lain.